Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Sanaka Fajar dari kelompok 7 SIP 1 penelitian operasional 1. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang tugas mingguan modul 3, yaitu analisis sensitivitas. Di sini terdapat soal di tuming modul 3 SIP 1, yaitu sebuah perusahaan peralatan elektronik menghasilkan 3 jenis produk, yaitu televisi, laptop, serta smartphone. Setiap produk diproses di 3 bagian, yaitu bagian desain, assembly, dan juga testing. Ketiga proses tersebut memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 480 jam bagian desain, 360 jam bagian assembly, dan 580 jam bagian testing. Untuk menghasilkan 1 unit televisi dibutuhkan waktu 4 jam di bagian desain, 2 jam di bagian assembly, dan 3 jam di bagian testing. Untuk menghasilkan 1 unit laptop dibutuhkan waktu 6 jam di bagian desain, 5 jam di bagian assembly, dan serta 8 jam di bagian testing. Sedangkan untuk menghasilkan 1 unit smartphone dibutuhkan waktu masing-masing 5 jam di bagian desain, 6 jam di bagian assembly, dan 6 jam di bagian testing. Keuntungan per unit untuk televisi adalah $12, laptop $18, dan smartphone $15. Ada sebuah permasalahan di perusahaan elektronik tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita disuruh untuk membuat modul matematik dari persoalan di atas jika perusahaan elektronik ingin mendapat keuntungan yang lebih optimal. Yang kedua, berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Yang ketiga, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian desain? Jelaskan. Dan yang terakhir, apabila perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru yaitu tablet dengan harga jual $4 dengan keuntungan sebesar $1 per unit, dengan proses pengerjaan 2 jam desain, 2 jam assembly, dan 1 jam testing, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Nah, pada tuming modul 3 kali ini kita mengerjakannya menggunakan workshop Excel dan juga PAMQM ya. Untuk persoalan yang pertama kita disuruh untuk membuat model matematis. Nah, di sini sudah saya bikin model matematiknya dengan 3 variabel, yaitu T, L, dan S, masing-masing mewakili televisi, laptop, dan juga smartphone. Dan juga ada fungsi tujuan dan juga fungsi kendalanya sesuai dengan yang ada di soal. Langkah selanjutnya kita akan memindahkan model matematis ini ke dalam PAMQM. Kita buka PAMQM. Nah, di sini kita seperti biasa memilih linear programming, dan untuk objektifnya kita mencari nilai maximize. Dan untuk variabel tadi ada 3 dan juga fungsi batasannya ada 3. Langsung kita masukkan model matematis yang ada di Excel tadi ke dalam PAMQM. Oke. Untuk X1 nya kita ganti T, X2 kita ganti L, dan X3 kita ganti S. Untuk nilai maksimalnya itu 12, 18, dan 15. Untuk konstruksi satunya kita ganti dengan desain. Masukkan 6, 5, 4, 6, 5 kurang dari atau sama dengan 480. Untuk constraint 2 nya kita masukin assembly 2, 5, 6 kurang dari atau sama dengan 360. Dan untuk constraint 3 nya kita masukin testing 3, 8, 6 kurang dari atau sama dengan 580. Oke, jika sudah cocok kita solve, menghasilkan nilai seperti ini. Lalu kita pergi ke iteration. Kita pergi ke iteration yang paling bawah, yaitu iteration 3. Kita screenshot. Kita akan tempel di Excel. Jadi, untuk perusahaan pertama, dia akan memperoleh keuntungan maksimal yaitu sebesar 1440 buah dengan cara memproduksi televisi sebanyak 30 buah dan memproduksi laptop sebanyak 60 buah tanpa memproduksi smartphone. Langkah selanjutnya adalah kita permasalahan yang kedua. Berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Nah, di sini ada table shadow price. Kita akan isi dengan gambar yang di iterasi 3 ini. Jadi kita pergi ke PAMQM lagi dan kita salin. Lalu kita tempel di sini. Nah, untuk memperoleh nilai shadow price, yaitu di shadow price design assembly dengan testing, itu gampang caranya, yaitu dengan melihat masing-masing slide-nya.
Select 1 menambahkan designing, select 2 menambahkan assembly, dan select 3 menambahkan testing. Nah, di mana sih nilainya itu? Nilainya itu yang ada basic variable di ZJ. Berarti untuk desain itu shadow price-nya adalah 3, assembly adalah 0, dan testing adalah 0. Oke. Lanjut ke permasalahan ketiga. Berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian desain? Jelaskan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, di sini kita terdapat dua tabel change vector, yaitu tabel untuk penambahan 5 jam pada proses desain dan pengurangan 5 jam. Caranya kita akan mengisi tabelnya terlebih dahulu, mulai dari solusi lama. Solusi lama yaitu adalah kuantitas dari tiap masing-masing basic variable. Yang ini. Jadi kita masukkan sama dengan ini. Lalu kita tarik ke bawah. Kita hilangin oleh aja biar rapi. Oleh komanya. Lalu untuk perubahan itu adalah nilai di desain itu kan di select 1, berarti ini nilai ini dikali dengan 5. Kenapa dikali dengan 5? Karena penambahan 5 jam. Berarti sama dengan ini dikali 5. Enter. Jadi kita ambil dua angka aja di belakang koma. Lalu untuk solusi baru, yaitu solusi lama ditambah dengan perubahan. Kita hilangin dulu di situ belakang komanya. Oke, jadi 3. Nah, selanjutnya untuk menghitung keuntungan baru di sini caranya yaitu adalah masing-masing solusi baru dalam kurung solusi baru dikali dengan basic variable di iterasi 3-nya 12 tutup kurung dan kita tambah. Kita akan melakukan angka tersebut untuk variabel T, L, dan juga select 3. Ini kayaknya ada error. Lalu kita klik enter. Kita tutup kurung dulu, klik enter. Ini double kurung. Nah, jika sudah, kita enter. Maka menghasilkan 1455. Lalu langkah selanjutnya yaitu memasukkan keuntungan lama, yaitu ini nilai JC di kuantitas sama dengan ini. Nah, untuk menghitung perubahan caranya adalah keuntungan baru dikurangi dengan keuntungan lama sama dengan keuntungan baru dikurangi keuntungan lama, maka menghasilkan 15. Oke, kita lanjut ke yang pengurangan 5 jam. Masih sama caranya. Sama dengan ini. Ulangin komanya. Lalu untuk perubahannya di sini ada sedikit perbedaan, yaitu dikali dengan min 5 karena pengurangan 5 jam. Tarik. Untuk solusi baru juga sama dengan solusi lama yang ditambah dengan perubahan. Lalu untuk keuntungan baru juga cara yang masih sama. Kita akan menggunakan keuntungan baru yang ada di pertambahan 5. Kita kunci dulu misalnya. Copy. Nah, lalu untuk keuntungan lama juga 1440 dan perubahannya adalah keuntungan baru dikurangi keuntungan lama. Jadi, jika perusahaan menambah waktu 5 jam pada proses desain, maka
perusahaan tersebut harus memproduksi televisi sebanyak 33 unit dan juga laptop sebanyak 59 unit dengan keuntungan baru sebesar 1.455, namun terjadi perubahan sebanyak 15. Namun jika perusahaan melakukan pengurangan 5 jam pada proses desain, perusahaan tersebut akan memproduksi televisi sebanyak 27 unit dan juga laptop sebanyak 61 unit dengan keuntungan baru sebanyak 1.425, namun menuju arah perubahan negatif yaitu min 15. Selanjutnya, permasalahan keempat, apabila perusahaan elektronik tersebut ingin membuat sebuah produk baru yaitu tablet dengan harga jual $4 dengan keuntungan sebesar $1 per unit dengan proses pekerjaan 2 jam desain, 2 jam assembly dan 1 jam testing, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Nah, di sini ada terdapat tabel reduce cost ya. Di sini ada jumlah yang diperlukan, nilai per jam. Untuk nilai per jam ini kita akan mengisinya dengan nilai shadow price masing-masing variabel yaitu 300. Lalu untuk jumlah yang diperlukan kita mengisinya melalui keterangan yang ada pada soal yaitu 2 jam desain, 2 jam assembly, juga 1 jam testing. Untuk total caranya adalah jumlah yang diperlukan dikali dengan nilai per jam. Tarik. Lalu untuk total biaya kita menggunakan rumus sum. Maka menurut perhitungan Excel akan menghasilkan total biaya sebanyak 6. Hal itu menunjukkan bahwa perbandingan dari yang sebelumnya yaitu harga jualnya 6 dengan keuntungan sebesar $1 per unit jika melakukan proses 2 jam desain dan 2 jam assembly dan juga 1 jam testing itu sangat-sangat tidak menguntungkan karena memerlukan modal sebanyak $6 dan barangnya itu hanya kita jual seharga $4, maka dari itu perusahaan akan rugi sebanyak $2, min $2. Oke, kita lanjut ke Excel berikutnya. Nah, di sini terdapat tabel yang sama seperti di modul 1. Kita akan mengisinya dengan model otomatis yang ada di sini. Ketikanya kita copy dulu ini biar mudah. Nilainya desain kita masukkan 465 kurang dari atau sama dengan 480. Lalu assembly 2 5 6 360 580 386. Tarik. Untuk televisi masukkan saja televisi lebih dari atau sama dengan 0. Laptop masukkan 1 laptop 1 kita tarik aja langsung. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus untuk total ini. Sebelum itu kita masukkan nilai keuntungan dulu atau Z max 12, 18, 15. Oke, kita masukkan di total yaitu rumus sum product. Caranya kita blok bagian masing-masing variabel, titik koma dan solusi optimal. Jangan lupa kita kunci. Enter. Lalu kita tarik sampai dengan keuntungan. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah kita pergi ke tab data, lalu kita klik solver. Nah, lalu kita pilih set objektifnya itu yang total keuntungan. Lalu untuk kita mencari maksimum dan variabel selnya kita pilih yang solusi optimal. Lalu kita pilih constraint-nya masing-masing. Kita klik add. Blok dari sini ini kurang dari sama dengan 0 lebih dari atau sama dengan oke. Jadi kita pilih metode solve-nya atau simplex LP, lalu klik solve, kita pilih answer limit dan juga sensitivity-nya, lalu kita klik OK. Maka dia akan menghasilkan nilai yang sama seperti ini di tab
beli literasi 3. Dan di sini ada muncul sheet baru, yaitu sheet answer, sensitivity, dan juga limits. Untuk sheet answer ini, dia akan menghasilkan total keuntungan sebesar 1.440 dengan cara memproduksi televisi sebanyak 30 unit dan juga laptop sebanyak 60 unit. Lalu untuk di sheet sensitivity report ada, yaitu untuk kita memproduksi televisi sebanyak 30 unit, laptop sebanyak 60 unit, dan smartphone sebanyak 0 unit dengan nilai shadow price masing-masing, yaitu 3 di desain, 0 di assembly, dan 0 di total. Lalu di sini juga ada LWB kenaikan dan juga penurunan, yaitu untuk desain 240 pada increase dan 48 di decrease. Untuk assembly itu 5,7 sekian untuk increase dan 120 untuk decrease. Dan ini untuk yang testing total. Lalu selanjutnya ada limit report, sheet limit report. Di sini ada laporan keuntungannya itu sebesar 1.440 dolar dengan solusi optimal masih sama, yaitu 30 unit televisi, 60 unit laptop, dan 0 unit smartphone. Mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.